Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini saya langsung saja akan membahas mengenai teks anekdot. Nah, sebenarnya anekdot itu hampir sama, mirip dengan humor ya. Humor anekdot itu hampir sama. Humor itu berisi lelucon, anekdot juga berisi lelucon. Nah, tapi apa sih? Pasti terdapat perbedaan antara humor dan anekdot tersebut. Nah, apa sih perbedaan dari humor dan anekdot? Kita simak ilustrasi berikut ini. Kamu memperhatikan nggak? Dosen kita yang ilmu politik tuh kalau ngajar pasti duduk terus, nggak pernah mau berdiri. Gitu aja kok diperhatiin sih, Ri. Lah, kamu tahu nggak sebabnya apa? Ya barangkali dia itu capek kalau berdiri, makanya dia itu duduk terus. Bukan itu sebabnya. Coba, si dosen itu ternyata juga seorang pejabat loh. Terus apa hubungannya? Ya iyalah, jelas ada hubungannya. Jadi kalau misalnya dia berdiri, dia itu takut kalau kursinya diduduki oleh orang lain. Oh, jadi gitu. Ya. Nah, itu contoh ilustrasi dari anekdot. Jadi anekdot itu dia berisi berupa selain ada lucunya di situ, juga terdapat sebuah sindiran atau kritikan di dalam dialog itu. Nah, itu teks anekdot, bedanya dengan humor. Jadi pengertian anekdot itu adalah cerita lucu atau humor yang berisi tentang kritikan terhadap sesuatu. Nah, itu bedanya humor dan anekdot. Kemudian anekdot itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri anekdot yang pertama bersifat humor atau lucu. Udah jelas ya, bersifat humor. Kemudian yang kedua, anekdot itu bersifat menggelitik. Artinya siapapun yang membaca teks itu akan merasa menggelitik gitu, lucu karena terdapat sindiran terhadap seseorang gitu. Kemudian yang ketiga, anekdot itu berisikan kritikan. Jadi anekdot itu tidak hanya lucu-lucu biasa saja, tetapi berisikan kritikan di mana berisi pendapat ketika kita ingin menyampaikan pesan kepada seseorang. Nah, yang keempat itu mengenai orang penting. Nah, anekdot itu mengenai orang penting biasanya contoh pejabat negara. Contohnya dikritik itu adalah presiden contohnya. Kemudian yang kelima, ciri-cirinya ceritanya itu mirip dengan dongeng. Nah, jadi dongeng itu kan adalah sebuah cerita fiksi. Nah, anekdot itu juga fiksi. Anekdot itu ceritanya bisa diambil dari real atau kenyataan, tapi bisa juga dikarang-karang ceritanya. Kemudian yang keenam, memiliki tujuan tertentu. Nah, jadi anekdot itu tidak hanya lucu-lucu biasa saja, dia memiliki tujuan-tujuan tertentu di dalam kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat lucunya itu mengandung sesuatu berupa kritikan, berupa pesan yang ingin disampaikan kepada seseorang. Nah, biasanya seseorang itu adalah pejabat. Kemudian ciri-ciri anekdot sudah, kita lanjut ke struktur anekdot. Nah, struktur anekdot itu yang pertama adalah abstraksi. Abstrak. Nah, abstrak itu biasanya kalau kita menulis artikel itu berada di awal ya. Nah, sama kayak anekdot itu abstrak juga di awal, merupakan awalan dari sebuah cerita dan abstrak itu berfungsi memberi gambaran awal gitu.
gambaran awal tentang cerita tersebut. Kemudian yang kedua yaitu orientasi. Orientasi itu merupakan latar belakang cerita anekdot itu terjadi. Mengapa anekdot itu terjadi? Kenapa bisa terjadi? Nah, itu latar belakang namanya, atau orientasi. Orientasi itu berarti di abstraksi baru orientasi. Kemudian yang ketiga adalah krisis. Krisis itu inti dari cerita anekdot. Nah, inti dari cerita anekdot itu adalah krisis namanya. Kemudian yang keempat adalah reaksi. Nah, reaksi dari katanya berarti artinya memberikan reaksi, memberikan tanggapan terhadap cerita krisis itu tadi. Tanggapan kita terhadap tanggapan terhadap krisis yang tadi itu. Nah, itu di reaksi. Kemudian setelah reaksi barulah koda. Nah, koda ini adalah bagian akhir dari cerita anekdot. Nah, itu adalah alur dari struktur anekdot. Kemudian setelah struktur ada ciri-ciri kebahasaan anekdot. Yang pertama itu menggunakan keterangan waktu lampau. Keterangan waktu lampau artinya masa yang sudah lalu ya, berarti masa yang lalu, masa yang dulu-dulu. Contoh katanya seperti kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, dan banyak lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi itu kan kata hubung. Temporal itu adalah waktu. Jadi konjungsi temporal itu adalah kata hubung waktu. Contoh katanya setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Kemudian ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja material. Nah, kata kerja itu kan berarti kata kerja itu adalah kata-kata ketika kita sedang melakukan sesuatu atau kata-kata tindakan gitu. Contohnya mencuci, menyapu, mencintaimu, melepaskanmu, dan lain-lain. Yang keempat, urutan peristiwa itu berdasarkan waktu. Nah, biasanya di teks anekdot itu memakai alur maju. Alur di cerita itu kan ada 3. Alur maju, alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, di teks anekdot itu yang dipakai adalah alur maju, bukan alur mundur. Gitu. Nggak mungkin nggak ada anekdot itu yang endingnya dulu, baru nanti cerita awal gitu. Tapi anekdot itu menggunakan alur maju, ya. Kemudian yang kelima menggunakan pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi pertanyaan itu tidak harus dijawab gitu. Contohnya kayak gini ya. Contohnya manusia bernafas menggunakan paru-paru, bukan? Nah, itu contohnya. Jadi dia itu kalimatnya itu berisi penekanan saja, berisi pernyataan saja. Nah, jadi pertanyaan retorik itu adalah kalimat yang hanya berisi pernyataan terhadap sesuatu, jadi tidak perlu dijawab. Nah, mungkin sekian mengenai teks anekdot. Tadi sudah dijelaskan pengertiannya, apa saja ciri-cirinya, kemudian apa saja strukturnya, dan juga apa-apa saja ciri kebahasaan dari teks anekdot. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas mengenai teks anekdot. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fitria Fadila akan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.